Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar dari kelompok 8 bersama teman saya yaitu Muhammad Hashim. Kami diamanahi untuk memaparkan makalah yang berjudul Tafsir, Takwil, dan Terjemahan. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Ustadz Abdul Aziz Ridho SPDI MPDI telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan makalah kami. Selanjutnya kita ke pembahasan pertama yaitu bagian A, pengertian tafsir, takwil, dan terjemahan. Tafsir berasal dari bahasa Arab yaitu tafsir yang berarti penjelasan atau keterangan. Secara istilah, tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran untuk mengetahui maknanya, maksudnya, dan hukum yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Asbab nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Contoh menjelaskan bahwa kata salah dalam ayat perintah salat berarti ibadah tertentu dengan syarat dan rukun khusus. Yang kedua yaitu ta'wil, berasal dari kata ta'wil yang berarti mengembalikan sesuatu kepada asalnya atau makna tersembunyinya. Dalam konteks tafsir Al-Quran, ta'wil usaha untuk memahami makna terdalam dari suatu ayat, seringkali bersifat simbolis atau allegoris dan tidak selalu sesuai dengan makna lahiriah eksplisit dan ayat tersebut. Contoh ayat tentang Allah yaitu Yadullah pada Quran surah Al-Fat ayat 10. Tafsir secara literal bisa berarti tangan, tetapi ta'wil adalah kekuasaan atau kekuatan. Yang ketiga yaitu penjelasan tentang terjemahan adalah pengalihan bahasa dari teks Al-Quran ke dalam bahasa lain, seperti bahasa Indonesia tanpa penafsiran lebih lanjut. Nah, terjemahan hanya meyakinkan makna literal dari kata Al-Quran sehingga tidak selalu mencerminkan makna konteks atau maksud ayat secara keseluruhan. Yang kedua, kita lanjut ke bagian pembahasan B yaitu perbedaan tafsir, takwil, dan terjemahan. Dalam studi ilmu Al-Quran, terdapat 3 pendekatan utama dalam memahami kandungan ayat-ayat suci, yaitu tafsir, takwil, dan terjemahan. Meskipun ketiganya memiliki tujuan untuk menjelaskan makna Al-Quran, namun secara metodologi dan dalam penjelasan ketiganya memiliki perbedaan yang signifikan. Tafsir adalah usaha ilmiah untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang relevan. Tafsir menjelaskan maksud ayat baik dari aspek bahasa, konteks, sejarah, asbabun nuzul maupun penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tafsir tidak hanya berhenti pada arti literal, tetapi juga mengusap hikmah, hukum, dan penjelasan yang terkandung di dalam ayat. Oleh karena itu, tafsir memiliki cakupan yang luas dan mendalam. Sementara itu, takwil lebih mengarah pada penafsiran makna ayat yang bersifat tersirat atau simbolik, terutama pada ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang makna tidak langsung atau samar. Takwil seringkali digunakan untuk memahami ayat-ayat yang jika dipahami secara harfiah dapat menimbulkan kesalahpahaman, seperti ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah secara antropomorfik. Misalnya kata tangan atau wajah. Dalam konteks ini, takwil menafsirkan kata tangan sebagai simbol dari kekuasaan, bukan tangan dalam arti fisik. Takwil biasanya dilakukan oleh para ulama, kalam, dan sufi yang memiliki pendekatan teologis dan filosofis. Adapun terjemahan adalah proses mengalihkan bahasa teks Al-Quran ke dalam bahasa lain, baik secara harfiah, tekstual, maupun berdasarkan makna umum. Kontekstual terjemahan tidak dimaksudkan untuk menjelaskan secara rinci kandungan ayat, melainkan hanya menyampaikan arti dari lafaz Al-Quran karena keterbatasan bahasa dan konteks. Terjemahan tidak mampu
menggantikan kedalaman makna yang bisa diperoleh melalui tafsir maupun takwil. Oleh karena itu, terjemahan lebih cocok digunakan sebagai pintu awal pemahaman, bukan sebagai sumber utama dalam menggali hukum atau makna teologis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tafsir memberikan penjelasan yang lengkap dan mendalam terhadap isi Al-Quran. Takwil mengarahkan kepada pemahaman simbolik terhadap makna tersembunyi, sedangkan terjemahan hanya menyampaikan makna secara umum dalam bentuk bahasa lain. Ketiganya saling melengkapi dalam upaya memahami Al-Quran, namun harus digunakan secara tepat sesuai dengan kebutuhan kajian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya berikan kepada saudara saya, yaitu saudara Muhammad Hashim, untuk memaparkan makalah selanjutnya di bagian C. Terima kasih. C. Keutamaan tafsir Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai wahyu terakhir. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Namun, untuk memahami isi dan kandungan Al-Quran secara mendalam, dibutuhkan ilmu tafsir. Tafsir Al-Quran adalah ilmu yang menjelaskan makna, maksud, hukum, dan hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat suci. Ilmu ini menjadi jembatan antara teks Al-Quran dan pemahaman manusia. Maka dari itu, tafsir memiliki keutamaan besar dalam khazanah keilmuan Islam. Yang pertama, kedudukan ilmu tafsir dalam Islam. Kedua, keutamaan mempelajari tafsir. Ketiga, keutamaan bagi ahli tafsir dan para penuntutnya. Keempat, tafsir sebagai penjaga kemurnian ajaran Islam. Kelima, tafsir membuka kekayaan ilmu dalam Al-Quran. Berikut beberapa keutamaan tafsir Al-Quran. Pertama, materi ilmu tafsir adalah materi pelajaran yang paling mulia. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Miftah Daris Sa'dah 1/86 mengatakan bahwa anna syarafal ilmi talibun li syarafi maklumihi, bahwa kemuliaan sebuah ilmu mengikuti kemuliaan materi yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Jelaslah bahwa ilmu tafsir termasuk ilmu yang paling mulia karena materi yang dipelajari darinya adalah kalamullah. Hal ini karena tidak ada satupun dari ucapan yang lebih mulia dari firman Allah Ta'ala. Oleh karena itu, pantaslah jika termasuk di antara ilmu yang paling mulia. Yang kedua, mempelajari tafsir Al-Quran adalah jenis mempelajari Al-Quran yang paling mulia. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah setelah membawakan hadis di atas lalu menjelaskan, wa ta'allumul Qur'ani wa ta'limuhu yatanawalu ta'allamu hurufihi wa ta'limaha wa ta'allama ma'anihi wa ta'lifma. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mempelajari huruf-hurufnya dan mengajarkannya, serta mempelajari maknanya dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya mencakup: pertama, mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya. Mempelajari dan mengajarkan huruf-huruf Al-Quran adalah bagian dasar, namun sangat penting dalam memahami dan mengajarkan Al-Quran secara keseluruhan. Kedua, mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya. Artinya, dan itu mempelajari dan mengajarkan makna Al-Quran adalah bagian yang paling mulia dari dua jenis pembelajaran karena makna adalah tujuan sedangkan lafaz hanyalah sarana untuk mencapainya. Ucapan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang artinya adat kebiasaan manusia itu menolak jika ada sekelompok orang yang membaca suatu buku dalam disiplin ilmu tertentu seperti kedokteran dan matematika, namun mereka tidak mau mengetahui makna atau maksudnya. Jika demikian kenyataannya, bagaimana dengan kalamullah yang menjadi penyebab tercegahnya seorang dari kebinasaan, penyebab kesuksesan, kebahagiaan mereka, dan penyebab tegak lurusan agama serta dunia mereka?
Ketiga, di antara kita mempelajari tafsir Al-Quran adalah terhindar dari kesesatan dunia dengan meniti jalan lurus yang ditunjukkan Al-Quran serta masuk ke dalam surga dan selamat dari siksa di akhirat. Imam Tabari rahimahullah menyebutkan dalam kitab tafsirnya Amr bin Qais al-Mulai dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, beliau berkata, yang artinya Allah menjamin barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya, maka ia akan tidak sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Lalu Ibnu Qayyim membaca ayat berikut, famanit taba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. 4. Menjadi bekal dalam berdakwah dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Salah satu kita mempelajari tafsir Al-Quran adalah menjadi bekal utama dalam berdakwah. Dakwah yang benar bukan hanya menyampaikan ayat, tapi juga menjelaskan maknanya secara tepat sesuai dengan pemahaman para ulama. Demikian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.